mau melihat muka Tuhan langsung, yakin? Jangan-jangan kita sudah mati, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah berkata, Tuhan aku nggak melihat kamu. Tunjukkan wajahmu, ditunjukin bener nih. Kita nggak kuat menahan sinar kemuliaan. Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi Tuhan ada di mana? Ada di hatimu. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Makanya bait suci harus dibersihkan ya. Rumah ini, tubuh ini bait sucinya Roh Kudus. Tempat Roh Kudus tinggal. Jangan ada sedikit pun hati yang kotor, hati yang murni, masih kompromi dengan dosa. Ya. Saya khotbahnya nggak seperti ini ya biasanya, tapi ini saya ada seperti amarah di dalam. Bukan marah sama Bapak Ibu, ada dorongan amarah. Seperti saya pengen menghadik setan-setan yang belenggu. Saya tahu beberapa masih terikat dan masih terus juga melayani di tempat ini. Bukan tidak boleh, boleh, tapi Tuhan menuntut kemurnian hatimu, kekudusan hatimu. Roh Kudus mau tinggal, jangan mau dibodohi setan. Ya, karena yang masih suam-suam kuku akan dimuntahkan. Next. Roh yang menyala adalah ini. Guru, hukum manakah yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Yesus ingin supaya kita mengasihi Dia dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan sepenuh hati. Ya, tidak dengan setengah hati. Next. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanlah Tuhan. Kata biarlah di sini harus kita renungkan. Artinya apa? Tidak otomatis. Ini sebuah pilihan. Apa pilihanmu Bapak Ibu? Mau memilih rohnya biasa-biasa aja, seperti setan terus membisikkan dusta. Udah, percaya Tuhan Yesus sudah cukup. Ya melayani aja, tapi nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu ngeroh. Saya koreksi Bapak Ibu, Allah itu roh. Makanya Dia bilang apa? Kalau kamu menyembah aku, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Jangan pernah kita didustai oleh iblis. Karena iblis paling takut ketika kita berbahasa roh. Banyak orang yang tidak paham tentang fungsinya bahasa roh ini. Dia tanpa disadari, iblis membisikkan dusta dan kita menganggap remeh. Saya beritahu bahasa roh ini tidak sesuai slide, tapi biarkan Roh Kudus terus mengalir dari pikiran saya. Ini hikmat Roh Kudus terus mengalir, mengajarkan jemaat-jemaat ini. Anda yang sudah berbahasa roh, Anda harus bersyukur. Ini berkat kedua yang terbaik. Berkat pertama terbaik adalah berkat keselamatan. Itu anugerah terbesar. Mujizat terbesar adalah terima berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Anda sudah percaya dengan mulut dan dalam hatimu, Anda diselamatkan. Berkat yang kedua, berkat Pentakosta. Itulah kenapa Yesus ketika naik ke surga Dia bilang, nantikan aku ya, murid-muridku. Ada 120 orang nunggu di loteng Yerusalem seperti ini. Contohnya. Dan Yesus bilang apa? Nanti aku akan datang kembali, memberikan janji Bapa. Dia memberikan roh yang lain, yaitu roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Ketika murid-muridnya menunggu, menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus itu, dan mereka dipenuhi dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka berbahasa roh dan lidah-lidah api. Orang mata kaya kapanya semua dipenuhi. Kita nggak bisa mengerti, itu memang bahasa surga. Kita nggak perlu kursus. Detik hatimu haus dan rindu, kamu akan diberi. Simpel, itu janji Bapa. Jadi kita harus punya pemahaman yang sehat, yang benar. Kalau zaman dahulu diberikan, zaman sekarang banyak orang sudah menerima janji Bapa ini, yaitu pencurahan Roh Kudus. Anda dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, Anda juga harus terima. Karena kalau Anda tidak terima janji Bapa yang terbaik, yaitu Roh Kudus masuk dalam hidup dengan tanda berbahasa roh, setan betah tinggal dalam hidup. Catat baik-baik. Suatu saat saya kalau diundang lagi khotbah di sini, saya akan minta Michael kesaksian. Saya bawa Michael ini dalam 1-2 pelepasan. Saya mentor Michael 1 tahun lebih. Jatuh bangunnya dia saya tahu banget. Susah payahnya dia untuk keluar dari lumpur dosa dan dari kehidupan lamanya menuju pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan karakter seperti Kristus. Susahnya setengah mati. Begitu doa pelepasan, kita diberi penglihatan banyak sekali roh yang memiliki dia. Suatu hari kita akan kesaksian. Dan setannya pun ngaku dosa. Ketika ditanya, kenapa kamu tinggal dalam tubuh si Michael ini? Setannya bilang, karena dia masih suka jatuh bangun dalam dosa. Setan dengan bangga berkata, terus kita tanya, kamu tahu nggak dia sudah percaya Tuhan Yesus? Ya tahu. Kenapa masih tinggal? Siapa yang mengundang? Saya masuk sendiri. Sudah berapa lama kamu tinggal? 8 tahun. Kenapa mau tinggal? Karena dia masih suka jatuh bangun dalam dosa. Jadi kamu yang selama ini menghambat dia untuk bisa berbahasa roh? Iya. Kenapa? Karena kamu takut kan kalau manusia rohnya terus bertumbuh, kamu tidak akan bisa tinggal di dalam tubuhnya lagi. Iya.
baru kita tangkis keluar, setannya kabur semua. Atau hidupnya dari sini, cuman waktunya tidak ada kesaksian. Ada 5 roh, begitu roh setan-setan membelenggu dia, dan setiap setan ini membawa puluhan ribu pasukan. Kita nggak tahu, mereka orang yang normal, ke pelayanan kemana-mana, kesaksian juga kesaksian. Ingat kisah Yesus ketika dia menyandarkan perahunya dan menginjakkan Pulau Gerasa, ya, ini misalnya perahu dari Pulau Gerasa itu bergetar Bapak Ibu Pulau Gerasa. Yang bisa merasakan adalah setan-setan yang membelenggu orang-orang di sana di Pulau Gerasa tersebut. Nah, salah satunya ada satu orang yang kerasukan legion. Pernah baca kisahnya ya? Legion itu artinya 6.000 setan. Jadi kalau Michael kemarin diusir ada 15.000 setan, roh yang hinggap dalam tubuhnya dia nggak sadar. Orangnya normal nggak kerasukan, tapi setan itu terus bekerja membisikkan dusta sehingga dia nggak bisa maju, nggak bisa bertumbuh. Pekerjaan setan. Sama orang gila tadi itu yang karena kerasukan legion tadi, dirantai apapun selalu putus, dirantai kakinya putus. Ketika Yesus datang, dia sudah lebih dulu menjumpai Yesus dan menyembah Tuhan, mengatakan sujud menyembah, katakan Yesus anak Allah yang maha tinggi. Mau apa engkau datang kemari? Takut? Apakah kamu hendak membuang aku kepada lautan api sebelum waktunya? Tuh, setan tahu kalau ada kuasa Tuhan yang besar. Di tempat ini pun kita akan bikin setan gemetar. Iblis gemetar. Anda jangan mau kompromi, jangan mau dibodohi. Bebaskan rohmu untuk nanti terima baptisan Roh Kudus. Akan dilepaskan di tempat ini. Rugi kalau kita nggak dapat baptisan Roh Kudus. Itu membuat manusia rohmu bertambah dan bertumbuh. Kita jangan mau jadi orang Kristen yang puas dengan logika dan pikiran. Nggak cukup. Karena iblis juga menyamar jadi malaikat tenang, ikut-ikut mengajar di tengah-tengah jemaat. Memakai firman, nggak percaya? Saya buka lagi ayatnya. Yesus ketika berpuasa, dia dicobai pakai firman nggak? Ada tertulis. Dalam hati saya kurang ajar, memang setan ini bapak pendusta. Ya memang dia Lucifer, malaikat yang harusnya memuji Tuhan, memberontak Tuhan, dibuang bersama pasukannya, pengikutnya, ada sepertiga malaikat dibuang. Sampai sekarang dia masih gentayangan ada di mana-mana. Dia tuh markas besarnya ada di kerajaan maut. Ya, mereka masih berkeliaran di dunia ini membisikkan dusta. Makanya anak-anak Tuhan, hati-hati, hiduplah kuat di dalam roh, jangan hanya di dalam pikiranmu. Makanya kalau engkau nggak bertumbuh dalam manusia roh, engkau baca firman juga nggak banyak dapat. Rema pun tidak bisa kamu dapatkan. Akhirnya cuma ngantuk dan baca firman nggak dapat banyak. Jiwamu juga lemah karena Anda belum menerima baptisan Roh Kudus. Jadi manusia roh, baptisan roh itu adalah membangun dirimu sendiri. Ya, tidak membangun manusia rohmu saja. Coba tadi dibaca ya, diteliti. Orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Nah kalau dirinya, tubuh kita terdiri apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi salah yang mengartikan berbahasa roh membangun rohnya tok. Bukan. Yang dibangun roh, jiwa, dan tubuh. Makanya orang itu jarang sakit kalau bahasa rohnya cepat. Nah kalau sakit saya pakai bahasa roh, saya sembuh. Next. Wah, waktu cepat sekali berjalan. Lawannya dari roh menyala-nyala adalah suam-suam kuku. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, suam-suam kuku ini di Wahyu 3:16 suatu peringatan keras. Ada ancaman sanksi yang amat berat dari Tuhan Yesus. Ya. Suam-suam kuku itu artinya bahasa Yunani-nya kliaros. Dia nggak dingin, nggak panas. Kalau nggak dingin, nggak panas, alias suam-suam kuku akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ineo. Ya. Kliaros itu artinya setengah hati, tanpa semangat, keadaan yang mati suri. Coba dicek keadaan hati kita. Jembatan Laodikia ini hangat-hangat kuku dan bojai, kalau orang Chinese bilang percuma. Air yang panas artinya apa? Orang Kristen yang hidup bersemangat dan rohnya menyala. Ya. Kalau yang dingin itu orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Itu justru gampang. Tinggal kalau kita ini semua pakai kasus kerelaan memberitakan Injil, taat. Kalau Pak Bagus bilang tadi dibikin dong. Orang yang belum kenal Tuhan dibikin listnya doa, ini pakai air matamu tuh loh. Kita tuh jangan nangis karena punya pergumulan hidup. Tangis itu jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Itu yang diminta Tuhan untuk kita lakukan. Kalau kita melakukan itu, Tuhan pelihara hidupmu. Saya nggak pernah melihat pekerjaan usaha saya ditinggalkan Tuhan. Waktu saya lebih banyak melayani jiwa-jiwa. Karena Tuhan bilang, kalau kamu melayani jiwa-jiwa, melayani itu, aku akan melayani dan keluarga. Amin. Ya, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Nah, yang lebih parah orang suam-suam kuku itu apa? Dia nggak panas, dia nggak dingin.
Maka dikatakan ini parah banget. Loh, kenapa parah? Berarti orang ini nggak punya semangat dan tidak mau bertobat. Silakan nggak? Orang suam-suamku itu ada di mana? Ada di sini, ada di sana, ada di gereja-gereja. Banyak banget jemaat anak-anak Tuhan yang keadaan rohaninya suam-suamku. Dia nggak menyala buat Tuhan, tapi juga kalau diinjili, mendengarkan firman Tuhan seperti ini, ngantuk, nggak fokus. Itu pekerjaan setan, Bapak. Anda harusnya mulai tampar nih. Jangan ngantuk. Aku mau dengar itu hamba Tuhan itu yang lagi menyampaikan firman Tuhan ini. Ini buat aku. Perintahkan jiwa dan roh kita tunduk pada keinginan roh. Karena daging kita ini lemah. Kalau itu penurut. Kita kalau sama setan harus keras dan tegas. Saya kalau perintahkan setan keluar dari pikiran saya ini, saya sangat radikal. Ya dulu saya juga dibelenggu banyak dosa. Yang dulu saya mantan pornografi, pecandu film porno. Yang saya kalau kesaksian nggak pernah malu. Koleksi saya begitu banyak. Begitu saya bertobat, apakah pikiran saya sehat? Proses Bapak Ibu menderita saya. Setan kalau masuk ketika saya lemah, bisa mengeluarkan film-film slide adegan porno yang begitu banyak. Saya katakan kurang ajar setan. Saya tangking, saya tampar muka saya. Dalam nama Yesus, keluarkan. Minggat semuanya sampai sekarang. Tidak ada satupun setan yang berani mengeluarkan slide-slide porno dalam pikiran saya. Itu proses detox. Bapak Ibu Saudara tempat saya percaya ada beberapa orang masih kompromi juga dalam dosa pornografi, percabulan, perselingkuhan, perzinahan. Anda tidak melakukannya secara langsung, tapi Anda berzina dalam pikiran. Tuhan katakan apa? Sami mawon, odo wae, sama saja. Tuhan katakan apa? Engkau mengatakan bahwa mengingini lawan jenis dalam hatimu, dalam pikiranmu Anda sudah berzina. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Berikan hatimu ditegur dan diperdamaikan dengan Tuhan. Ini penting. Next. Sanksinya apa? Nggak mau bertobat, dimuntahkan. Nah, ini sanksinya apa? Berat. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, menggambarkan rasa muak dan penolakan. Ya, tadi kan saya sudah bicara Matius 7:20. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu melakukannya dengan hati yang murni. Kita tahu Roh Kudus mau tinggal di hati kita, Pak, kita dikotorin. Mau jadi Ananias dan Safira. Kenapa Ananias dan Safira ditulis dalam firman Tuhan? Sebagai dua batu peringatan buat kita. Bahwa dulu ada orang yang pengikut Tuhan juga mati ditampar Roh Kudus karena bohong. Zaman dahulu luar biasa. Saya juga berdoa Tuhan zaman sekarang harus sama, kuasa Roh Kudus tidak pernah berubah. Makanya kita harus benar-benar mau radikal dengan Tuhan. Mulutku pakai nih Tuhan. Kayak Petrus dulu menyangkal Tuhan 3 kali kan, pakai cucuknya ayam itu loh. Yesus tuh membereskan mulutnya Petrus yang suka bohong, yang suka maki-maki, yang mengkhianati Tuhan, yang menyangkal Tuhan. Itu tuh pakai cucuknya ayam. Petrus diingatkan, dia hancur hati. Karena Tuhan bilang kamu sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 2 kali. Terjadi. Nah, kita juga mulut kita harus murni. Jangan ada kepalsuan, jangan ada kebohongan, ketidakjujuran. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya ajak murnikan hati ini. Dari mulut kita ini jangan sampai keluar mulut-mulut yang gosip. Itu dipakai setan juga untuk tinggal dalam hidup. Nanti bertobat ya. Saya juga mendisiplinkan diri saya ini. Mulut saya ini nggak mau saya jadikan untuk iblis memakai mulut saya untuk gosipin orang, gosipin hamba Tuhan, menghakimi orang lain, padahal kita sendiri belum tentu hidup kita benar. Tuhan katakan jangan menghakimi, kamu nanti akan dihakimi. Kristus yang penuh kasih itu, dia penuh kasih loh. Ya, semua diberikan, keselamatan diberikan semuanya cuma-cuma, bukan dengan barang yang mahal, bukan dengan emas, perak, tapi dengan darahnya yang mahal diberikan cuma-cuma. Tetapi pada akhirnya dia tidak akan bertoleransi kepada sikap rohani yang mati suri dan tidak berguna. Nah, kalau di Matius 5:13 itu seperti garam yang kehilangan asinnya. Kalau garam menjadi tawar itu nggak ada gunanya selain dibuang dan dijual orang. Tanya ibu-ibu kalau masak sayur asam lodeh nggak pakai garam, coba suaminya masih mobil. Sama kehidupan rohani kita kalau mati suri, suam-suam kuku ya seperti ini. Tuhan katakan bertobat, jangan suam-suam kuku. Next. Nah, saya kebut. Kan kita kan bertanya-tanya. Coba
Coba tunjukkan ayatnya. Mana orang yang ikut Tuhan suap-suap buku aku mau belajar. Nah, saya menyelidiki Yudas Iskariot. Saya sengaja pilih tokoh ini karena dia adalah murid Tuhan Yesus. Setuju? Siapa yang memilih Yudas Iskariot untuk menjadi murid Yesus? Siapa? Tuhan. Yesus sendiri, betul ya? Emang Yesus itu nggak tahu waktu bakalan milih Yudas Iskariot ini, emang Yesus nggak tahu bakalannya Yudas ini akan memberontak dan mengkhianati Tuhan, menjual Yesus. Tahu kan? Kenapa dipilih? Bertanya kan? Lebih dari sekedar itu, Yudas ini tidak hanya sekedar murid Yesus, dia itu diangkat jadi rasul. Nanti dibaca di Kisah Para Rasul 3. Yudas Iskariot termasuk bilangan para rasul. Ada 12 murid, semuanya diangkat sama Tuhan Yesus jadi rasul. Kurang apa? Diberi kuasa enggak? Diberi. Tuhan itu menyertai muridnya dengan tenaga dan kuasa, diberi tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Dia berjalan dengan kuasa Tuhan. Mulai penasaran kan, kok bisa ya? Dipilih Tuhan, diangkat jadi rasul, diberi kuasa, lah mau ujung-ujungnya boro-boro bertobat, malah menjual Tuhan, mati binasa. Matinya Yudas di mana Bapak Ibu? Gantung diri, nanti saya bukain. Ternyata tidak hanya gantung diri, nanti saya bukain. Ya, next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Next. Ini juga sudah. Nanti di copy aja ya. Oh, ada di webnya, bisa belajar langsung. Nah, kenapa? Ya, di sini. Kenapa Yudas akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus? Ada 6 alasan. Yang pertama, Yudas Iskariot mempercayai Yesus hanya setengah hati, alias suam-suam kuku. Ya, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kalau percayamu pada Tuhan itu masih suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku bingung, saya ulangi lagi nih. Nggak panas, nggak dingin. Ikut Tuhan rohnya nggak menyala-nyala, nggak ada gairah, nggak ada semangat yang menggebu-gebu. Apa-apa dipikirnya pakai apa untungnya buat gua. Motivasinya selalu motivasi diri sendiri. Nggak melihat untuk Tuhan, nggak mau menyenangkan Tuhan. Hitung-hitungan terus selalu jelimet. Jelimet bener melayani Tuhan tuh selalu katakan siap. Gua ini bilang permen yang jatuh makan siap. Itu rohnya menyala-nyala. Nggak perhitungan Bu. Gua suruh yang lain. Ibu nggak tahu saya siapa. Orang yang mempercayai Tuhan Yesus hanya setengah hati saja, tidak sungguh-sungguh percaya, bahkan suam-suam kuku. Orang yang setengah hati ini sangat berbahaya, sasaran empuk iblis. Ya, iblis itu paling demen menyusup kepada anak-anak Tuhan daripada orang-orang ateis. Catat baik-baik. Karena kalau orang yang belum percaya Tuhan, iblis hanya bisa bohongin terus, jangan percaya Yesus, jangan percaya Yesus. Tapi detik dia berjumpa dengan Anda, Bapak Ibu yang mau menginjil, dan Roh Kudus bekerja mengurapi perkataanmu dan mengurapi kesaksianmu, orang yang ateis ini bisa menangis dan dia katakan, aku mau percaya Yesusmu itu, aku mau bertobat. Akhirnya iblis gak dapat apa-apa. Tapi kalau orang yang setengah hati itu paling ciloko, dia sudah percaya Tuhan, tapi hidupnya gak bener, masih kompromi dalam dosa, disuruh bertobat gak mau, tobat umat terus. Setan paling senang orang kayak begini nih, setengah hatinya buat Tuhan, setengah hatinya buat setan. Sebentar lagi juga sepenuh hatinya dikeraskan sama Tuhan, dan akhirnya sepenuh hatinya diberikan pada setan. Nah, ini belajar sama Yudas ya. Setengah hatinya menjadi celah iblis masuk, akhirnya iblis menguasai sepenuh hatinya. Yudas Iskariot mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum mempercayai. Nanti dibaca ya. Karena sekali lagi ini saya agak buru-buru karena waktunya mepet. Di Matius 26 ayat 25 dikatakan Yudas itu manggil Yesus masih Rabi. Rabi itu guru. Sedangkan murid-murid yang lain kalau manggil dia selalu Tuhan. Ya, seperti tempat di sinilah kalau manggil Tuhannya ada ibu pendeta, ada yang manggilnya mungkin ibu rumah tangga misalnya. Ya kalau Yesus kan Tuhan, tapi Yudas tidak pernah memanggil Tuhan. Dia masih levelnya percaya Rabi. Ya, nanti baca ya. Next. Yang ketiga, setengah hati Yudas ini kompromi dengan cinta uang. Nah, Bapak Ibu harus kenali apa akar dosamu. Ada akar dosa cinta uang, ada akar dosa cinta percabulan dan pornografi, ada akar dosa cinta kepahitan. Nah, kalau Yudas ini cinta uang, ya. Makanya di Matius 26 14-16,
Ketika Yudas tahu ada perempuan narwastu ya, yang mengurapi Yesus, ia komplain dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual dan diberi kepada orang miskin. Nah, padahal Yudas itu cuma bohong aja, cuma kelihatan sok suci di hadapan Tuhan dan orang lain. Jadi komplain, Tuhan, ini kan harga 300 dinar. 300 dinar itu upah 1 tahun bekerja loh. Dipecahkan sama perempuan narwastu untuk mengurapi Yesus dan menyikat dengan rambutnya. Yudas komplain itu bukan karena menyayangkan duitnya untuk diberi orang miskin. Dia itu memang cinta uang. Dia menginginkan uang itu kuasanya, yaitu uangnya tadi buat gua. Yudas itu berdarah tidak jujur, selalu mencuri. Ya, kalau ada uang kolektor itu yang ngitungnya ada yang diambil. Hati-hati. Ya, ini cinta uang nih. Ia bukan peduli pada orang miskin. Yudas itu pencuri, sering mencuri uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dari tidak jujur, uang hasil korupsi dipakai membeli sebidang tanah. Ya, nanti diselidiki ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Ya, semua yang sudah ada di sini semuanya sumbernya Alkitabiah. Tidak semua hamba Tuhan mau mengupas Yudas Iskariot karena nggak gampang mengkorbankan Yudas. Baru dengar kali ini ya, Yudas dikorbankan ya. Cuma sayangnya saya buru-buru. Next. Setengah hati Yudas kompromi dengan dosa bohong, tapi akar cinta uang. Ya, dari akar cinta uang berkembang lagi dosanya Yudas. Jadi dosa bohong. Ya. Dia sok peduli sama orang miskin. Dia pikir Yesus nggak tahu. Berkembang dari menjadi dosa mencuri. Makin lama sering mencuri, terikat makin dalam. Iblis menguasai sepenuhnya. Lukas 20 ayat 3. Yudas berkhianat dan menjual Yesus. Kalau sudah menjual berarti sudah melepas iman percaya. Akhirnya apa? Maut pun menjemput Yudas. Binasa selama-lamanya. Hati-hati loh, melalui dosa bohong ini menjadi awal kehancuran Yudas. Ingat, upah dari dosa bohong melahirkan maut. Iblis ialah bapa segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Nanti Anda baca ya. Bahkan iblis itu dikatakan pembunuh manusia. Iblis itu sejak awal pembunuh manusia. Ini perkataan saya, perkataan firman, bukan iman manusia. Dan iblis itu bapa segala pendusta. Makanya kalau kita dibisiki setan, kalau manusia rohnya nggak kuat, seringkali kita melakukan agenda-agendanya setan. Padahal kita anak Tuhan, berdoa ya berdoa, baca firman, melayani Tuhan ya melayani Tuhan. Tapi tanpa disadari banyak anak Tuhan yang melakukan kehendak setan, bukan kehendak Tuhan. Ngeri kan? Hati-hati, makanya mari telinga kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Berdoa terus semua, jangan biarkan aku melakukan kehendak setan. Karena anak Tuhan ini salah satu iblis. Dia nggak bakal cari orang-orang ateis. Orang-orang seperti kita ini yang dibiarkan untuk pelan-pelan binasa. Terus yang kelima, setengah hati Yudas ini dikuasai iblis. Kalau tadi setengah hatinya percaya Tuhan, nah setengah hatinya lagi sudah dikuasai iblis. Ini dasar firmannya, Anda bisa buka nanti. Iblis masuk di hati Yudas yang sudah mencintai dosa, masuk perangkap iblis. Iblis membisikkan rencana jahat hingga pada akhirnya iblis berhasil 100% merasuki Yudas. Yudas kerasukan setan. Yohanes 13 ayat 27. Hati-hati ya. Kalau setengah hati, lama-lama dikuasai sepenuh hati, lama-lama hatimu mengeras, sudah nggak bisa bertobat lagi. Dan akhirnya apa? Bukan cuma dikuasai, kerasukan setan. Nah, tolong Bapak Ibu Saudara, ini penting coba dibacakan Yohanes 13 ayat 27. Yang sudah ketemu langsung berdiri dan bacakan dengan keras. Yohanes 13 ayat 27, demikian firman Tuhan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak perbuat, perbuatlah dengan segera. Amin. Mari ya, saya ceritain. Waktu itu Yudas itu sudah diperingatkan berkali-kali sama Tuhan Yesus untuk bertobat. Murid Tuhan itu tidak dinubuatkan bahwa Yudas yang akan Tuhan Yesus. Hanya dinubuatkan salah satu dari murid Tuhan yang akan berkhianat dan Tuhan Yesus. Tapi tidak pernah dibilang Yudas Iskariot. Tapi kok ya celakanya Yudas ini yang tidak mau bertobat. Ditegur Tuhan berkali-kali, dia terus meraskan hatinya. Yang waktu Tuhan tegur, udah biarin aja Yudas, perempuan narwastu ini menyemat penguburannya buat aku, kamu gak usah hiraukan dia. Kan sudah ditegur. Yesus tahu hatinya Yudas gak benar.
Dia pikir sok suci, mau uangnya buat orang miskin, padahal dia pengen ngantit. Kok ngantit bahasa Jawa? Pengen ngambil duitnya untuk dicuri. Ya saya orang Jawa. Di sini orang Jawa berapa banyak? Nah, banyak ya, harus pakai bahasa Indonesia. Dia cuma motivasinya mau curi. Yang terakhir nih, ya Yudas ini ditegur Tuhan. Waduh, saya harus tadi dengan Yudas. Kok kamu tuh malah banget sih Yudas? Ketemu Yesus, dengan ketemu Yesus langsung, Yesus ngomong tegur langsung, kok yang agak bertobat. Itu bangetan banget. Apa yang ditegur? Jadi waktu perjamuan malam terakhir, ketika Yesus menyiapkan dirinya untuk ditangkap dan sesat dan perjanjian perjamuan malam terakhir, tiba-tiba ada murid Tuhan yang ngomong begini, Tuhan, nanti siapa sih di antara kami yang akan menyerahkan engkau? Bener ya, muridnya tanya. Terus Tuhan jawabnya gini, oh nanti ketika aku ambil roti ini yang kucelupkan ya, ke dalam pinggan yang berisi anggur dan kuberikan kepadanya, dialah yang menyerahkan aku. Jelas banget kan? Bayangkan, misalnya di sini Yesus, ini sebelah, ini 6 murid misalnya ya. Terus muridnya ada yang nanya nih, yang suka kangen-kangenan sama Tuhan ini, Petrus dan Yohanes kan deket banget. Terus sebelah kirinya Yohanes. Nanyanya kan jelas banget, Tuhan nanti siapa sih yang nyerahin kamu? Jawabnya juga jelas banget, pakai sindiran kan. Tuhan kan nggak bilang langsung begini, lu nggak tahu sebelah gua ini Yudas, kan nggak begitu. Tapi sindirannya kan jelas banget ya Bapak Ibu ya. Nanti yang aku ambil roti ini dan kucelupkan ke dalam anggur ini dan kuberikan kepadanya, nyala. Nggak bilang Yudas, dialah yang menyerahkan aku. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara jadi Yudas nih, ngerti nggak? Kesentuh nggak hatimu? Banget ya. Tapi ternyata Yudas cuekan di. Nah, makanya tadi ayat 27 dibaca. Sejak itu dia sudah kerasukan setan, tamat. Selamat tinggal Bapak Ibu Saudara. Setan sudah berhasil 100% mengeraskan hatimu dan kasih karunia Tuhan ditutup, nggak bisa bertobat. Makanya Yudas binasa karena sudah kerasukan setan. Dan jangan nyalakan Tuhan. Oh, Tuhan kok nggak sayang Pak? Mestinya setannya ditemuin loh. Nah, sudah berkali-kali ditegur. Sudah kurang apa lagi? Yesus sendiri yang menegur. Memilih untuk memakan itu ya sudah dimiliki setan selama-lamanya. Ya, jadi dari pelajaran Yudas Iskariot, mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir anak-anak Tuhan selama-lamanya sekali percaya hidup dalam dosa terus masuk surga. Lalu Yudas saja bisa binasa kok. Yudas malah lebih mendingan daripada kita nih Bapak Ibu Saudara. Lebih mendingan dari saya. Yudas ini diberi kuasa, orang kusta didoakan sembuh. Dan dia tiap hari berjalan bersama Yesus, melihat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit sembuh, memberi makan 5.000 orang. Yudas itu ikut terus. Bayangin Bapak Ibu saya, khotbah ini itu nggak enak, kayak terkesan marah-marah, tapi hati ini aduh sedih rasanya. Nggak ingin Tuhan tuh nggak pengen ada satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini juga yang binasa seperti Yudas. Coba tolong koreksi hatimu Bapak Ibu Saudara. Saya mohon coba dikoreksi. Jangan sampai firman ini selesai diberitakan, Anda juga masih ada yang jangan-jangan seperti Yudas Iskariot. Bertobat Bapak Ibu. Karena kalau Anda terus keraskan hatimu, Anda pikir nanti aja deh. Itu khotbahnya Bapak Pendetanya lantur, khotbahnya kayak sambil marah-marah. Jangan, itu omongnya setan, membuat Anda supaya nggak bertobat sekarang. Kalau Anda tunda, saya mau tanya, emang Anda yakin besok masih hidup? Itu yang saya paling takut Bapak Ibu Saudara. Saya aja nggak pernah berani bilang. Kalau ada kakek-kakek oma-oma, saya katakan oma. Mungkin Tuhan masih kasih oma 5 tahun lagi. Mungkin saya lebih pendek. Benar nggak? Kita nggak pernah tahu. Jangan pernah percaya grafik statistik yang mengatakan orang yang lebih tua akan pulang ke rumah surga lebih dulu. Siapa bilang ada yang bayi aja juga besok Tuhan panggil bisa? Nah kalau Tuhan panggil Anda belum berdamai dengan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jangan Anda teriak-teriak loh. Jangan juga nanti Anda berseru, tolong panggilin Bu Hani dan panggil hamba Tuhan yang pernah dipanggil Bu Hani untuk ingetin saya tentang Yudas itu. Terlambat. Itu seperti orang kaya dan Lazarus si miskin. Selama hidup si orang miskin itu menderita terus, kena kusta, garuk-garuk badannya pakai beling, pakai kaca. Orang Lazarus orang kaya banget hidupnya tapi nggak percaya Tuhan. Begitu dua-duanya mati, Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, haleluya puji Tuhan, di dalam surga. Orang kayanya menderita, terus dia bilang apa? Bapak Abraham, ini surga ini neraka. Orang kayanya bilang, Bapak Abraham, tolong dong, si Lazarus itu, si miskin itu, suruh dia mencucukkan ujung jarinya ke air ini supaya melegakan tenggorokanku, aku kepanasan. Dia kepanasan Bapak Ibu.
Terus dia bilang apa? Tolong dong Bapak Abraham, suruh dia mengunjungi rumah ayahku karena masih ada 5 lagi saudaraku yang belum bertobat, yang belum percaya Engkau. Tapi Tuhan bilang apa? Sudah terlambat. Karena antara neraka dan surga, antara tempatmu dan tempatku, ada jarak yang tidak terseberang. Jadi selama kalau sudah terlambat, tidak ada pertobatan. Jangan sampai kita mati binasa dan baru menyesal. Mau kalian berteriak sekencang apapun dan berseru seperti Matius 7:20, Tuhan, aku sudah melayani kamu. Tuhan hanya bisa nangis. Dan dia mengatakan, anakku sudah berkata. Bukan sudah berkali-kali aku menasehati dengan cara-cara yang lembut, bahkan yang keras. Bukan aku mengasihimu dengan tongkat dan gardaku, kudidik kamu. Tapi kamu terus mengeraskan hatimu, kamu pikir masih punya waktu. Sudah terlambat. Dan kamu seperti Yudas Iskariot, kamu akhirnya menjual aku, melepaskan iman percaya. Kau lebih mau untuk menyenangkan tuanmu yaitu iblis daripada menyenangkan hatiku. Setengah hatimu selalu kau berikan pada berhala, pada setan, pada iblis. Hanya bisa nangis. Bapak Ibu kalau mau bertobat selama masih hidup, dan jangan ditunda, sebab Anda tidak tahu kapan Anda dipanggil pulang. Ini misteri kehidupan. Ada juga yang besok tiba-tiba naik sepeda motor dipanggil pulang melalui kecelakaan. Saya tidak mendoakan, tapi banyak ya kejadian seperti itu. Atau mungkin dibiarkan hidup, tapi tiba-tiba Tuhan datang. Orang-orang yang cinta Tuhan akan mengalami pengangkatan, rapture. 2 orang dijaga, 1 diangkat, 1 ditinggal. Siapa yang ditinggal? Orang yang suami-suami. 2 orang seranjang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Berarti itu bicara suami istri. Suami istri tolong bertobat. Jangan sampai salah satu diangkat ada ditinggal. Nah kalau ada 2 orang seranjang, 2-2-nya ditinggal, berarti siapa mereka? Selingkuhan. Bertobat. Bertobat Bapak Ibu. 2 orang seranjang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Itu orang yang tidak selingkuhan. Tapi salah satu ini iman istri dan iman suaminya belum sungguh-sungguh. Salah satu suami-suamiku, kalau 2-2-nya hidup seranjang ditinggal, 2-2-nya pasti selingkuhan. Bertobat. Saya khotbah begini nggak enak Bapak Ibu. Karena konsekuensinya apa Bapak Ibu? Tersinggung, tapi biarkan tersinggung tapi bertobat. Daripada saya khotbah yang enak-enak, cuma bikin Bapak Ibu ketawa. Banyak hamba Tuhan yang bisa dipanggil di sini untuk membuat Anda ketawa-ketawa, senang. Habis itu pulang, stres lagi, terbelenggu lagi. Jadi hamba dosa lagi, jadi budak dosa lagi. Yang masturbasi terus. Yang masih merokok terus. Yang mulutnya kotor suka gosip, suka berbohong terus. Apakah mau kehidupannya seperti itu Bapak Ibu? Ikut Tuhan harus benar-benar. Jangan sampai suam-suam. Setengah hati Yudas sudah mengeras. Yesus sudah memperingatkan Yudas, tapi hatinya sudah mengeras. Tidak mau terima teguran dan nasihat. Yang terakhir, next. Nah, apakah Yudas mati dibunuh? Mati dibunuh atau bunuh diri? Tadi yang bilang gantung diri. Saya jelaskan ya. Yudas itu matinya tidak gantung diri saja. Kalau nggak percaya nanti diselidiki. Ya, di Kisah Para Rasul 1:16 ayat 20, di ayat 18-nya dikatakan gini. Yudas itu jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Tapi kalau di Matius 27 di ayat kelima dikatakan Yudas pergi dari situ dan menggantung diri. Nah pertanyaannya, yang benar yang mana Pak? Yudas itu mati gantung diri atau perutnya jatuh tertelungkup? Ya berarti kepalanya ini nyungsep di lantai, perutnya terbelah, semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini kayaknya Bapak Saudara agak kurang percaya. Tolong itu dibacakan yang ayat 18. Udah ketemu belum? Biar Bapak Ibu mantap. Ayat 18 saja. Ayat 18 demikian firman Tuhan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, percaya ya. Ini yang terjadi Bapak Saudara. Orang yang kalau dia menjadi hamba setan, terus diperbudak dengan dosa, yang menjadi tuan atas hidupnya bukan Tuhan Yesus lagi, meskipun dia mengaku saya percaya Tuhan, tapi sebetulnya yang berkata adalah setan. Itu seperti Yudas yang terjadi. Yudas itu setannya banyak sekali. Kok Bapak tahu? Saya yakin karena ketika Yesus mengusir setan dari seorang yang di Pulau Gerasa tadi, dikatakan satu orang aja bisa dirasuki berapa?
Legion tadi 6.000 setan. Ini Alkitabiah semua. Nah Yudas ini, nih saya kasih tahu, cinta uang berarti ada setan yang membelenggu membuat dia cinta uang, tukang nyolongan, maling, pencuri, tukang korupsi. Ini ngomongnya keras ini ya supaya setannya mulai mikir dari setiap tubuh kita ini. Kita usir keluar nanti. Itu berapa banyak ya Bapak pasukannya? Roh penipu. Berapa banyak? Ini kan hanya datang sendiri, dia banyak bawa pasukannya dari kerajaan maut itu untuk tinggal dalam hidup, termasuk tinggal dalam hidupnya Yudas. Makanya Yudas begitu menyesal, Yudas itu bertobat loh Bapak Ibu. Tapi saya ini sudah terlambat. Begitu dia kerasukan setan, Tuhan katakan begini, sudah kamu pergi, segera lakukan apa yang akan kamu segera lakukan. Ya, ketika dia makan dan kerasukan setan, Tuhan kan mau begitu, pergilah dan lakukan apa yang segera harus kamu lakukan. Nah, Yudas menjual Yesus, tapi ternyata Yudas itu bertobat. Dia ngomong sama ahli agama, loh aku kira kamu cuma tangkap Yesus loh. Wah, kok ternyata sampai dihukum mati, disalibkan begitu. Tolong dibebaskan. Ini 30 keping perak aku kembalikan. Diketawain kan sama para ahli agama, para pemuka agama itu, ahli Taurat, ketawain dan akhirnya Yudas menyesal, dibuang gitu. Pundi-pundi itu nyimpan 30 keping perak dibuang begitu aja di balik Allah. Dia menyesal, dia nangis, tapi Tuhan sudah terlanjur dapat menutup anugerah keselamatannya. Jangan sampai loh Bapak Ibu bertobatnya terlambat. Tuhan sudah katakan sudah terlambat anakku, kamu sudah merasa hatimu dan 100% sudah milik Yudas. Nah ketika Yudas menyesal sudah tidak bisa terima pengampunan lagi, akhirnya dia dibisiki setan. Syukurin lo, makanya sekarang sudah berdiri. Nah di tempat ini berapa banyak kita yang ketika terus merasa hidup ini nggak layak, lebih baik mati, hati-hati. Itu bisikan setan, pengerjaan setan. Jangan Anda responi. Ketika Anda mati, Anda bersama setan di neraka. Itu roh bunuh diri. Pasti buat Anda berpikir lebih baik kali hidup dan putus cinta, bunuh diri. Menurut saya sebuah kebodohan. Ya, itu karena setan membelenggu hidupnya, sama seperti Yudas. Nah, terus gimana Pak? Setelah dia bunuh diri, kok jatuh terperosok? Ya karena Yudas bunuh diri gantung di pohon. Emang ada yang gantung di pohon kok bisa jatuh tertelungkup? Setan berpikirnya begini Bapak Ibu, saya beritahu. Ini nikmat dari Roh Kudus mengajar saya demikian. Yudas gantung diri, setan di dalam kepalanya, di dalam hatinya, di dalam perutnya. Setan itu kalau sudah menguasai seorang, semua tubuh dan organnya dikuasai Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau ada hamba Tuhan mendoakan orang yang kepahitan, dalam nama Yesus roh kepahitan keluar, dia pasti muntah karena setan tinggal di dalam perutnya. Dalam hatinya dia nangis. Tapi yang dalam kepalanya ini, nah ini yang terjadi sama Yudas. Setan banyak tinggal di dalam semua kepala dan perutnya. Makanya setan mikir begini, enak bener kamu pakai produkku, tapi kamu nggak mau merasakan akibatnya. Kamu mau mengakhiri hidupmu semudah itu. Bunuh diri doang, matinya kok enak. Sama setan dipotong gitu. Talinya Yudas itu gantung itu diputuskan sama setan. Jadi Yudas sudah mau mati, setannya nggak terima. Enak bener matinya gampang, dipotong. Yudas kan geblak. Logikanya kan orang gantung kan kaki dulu ya, belum tentu kan kurang kan, bisa jadi ke belakang kan. Tapi sama setan karena kepalanya ini penuh dengan pikiran-pikiran jahat setan, makanya jatuhnya kepala dulu. Bayang ya? Makanya dikatakan jatuh tertelungkup. Udah tertelungkup, setan ini masih berontak lagi dalam dirinya Yudas. Yang mengatakan apa? Enak aja, sobek aja perutnya, sobek sama setan dari dalam. Keluarin semua. Ya, berarti kan semua isi perutnya tertumpah keluar. Isi perut apa? Bapak Ibu, usus besar, usus kecil, ginjal, apalagi hati, jantung tidak ada yang disisakan. Yaudah lagi, bahasa Jawa lagi. Dibongkar semuanya, dikeluarin dari perutnya Yudas. Matinya mengerikan. Ini saya nggak nakut-nakutin Bapak Ibu. Firman Tuhan, Anda bisa doakan dan renungkan. Tapi lebih baik Anda percaya daripada banyak keraguan. Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, dipilih Tuhan, jadi rasul, matinya mengerikan. Apa yang menjadi jaminan hidup Bapak Ibu? Jangan setan menipumu. Seolah-olah udahlah, yang penting kan sudah ke komsel, sudah ke gereja, sudah melayani. Gak cukup. Kalau saat ini juga Roh Kudus sudah menegur dalam setiap hati dan membisikkan suara pertobatan, bertobatlah. Aku tahu kau masih terbelenggu kan, kau belum bisa melepaskan pengampunan kan, kau masih menyimpan kepahitan begitu dalam kan, sama suamimu, sama istrimu, sama anakmu, sama mamamu, sama papamu, sama mertuamu, sama pemimpin rohanimu. Bertobatlah, berdamailah,
suara Roh Kudus. Aku tahu kau masih belum bisa lepaskan dari dosa, percabulan, perzinahan, perselingkuhan. Kau selalu tutupi, kau pikir istrimu nggak tahu kan? Kau pikir suamimu nggak tahu? Aku tahu, bertobatlah. Kalau enggak, setengah hatimu itu akan mengeras. Tinggal tunggu waktunya, Bapak Ibu. Cuma saya khawatirnya, ini yang saya khawatirkan. Kalau detik ini Bapak Ibu nggak bertobat, jangan karena saya bertobat. Saya nggak yakin kalau Bapak Ibu nggak mau bertobat sekarang. Saya sangat khawatir akan hamba Tuhan yang lain nanti dia diundang Bu Ali datang ke sini dan mengkhotbahkan yang seperti ini. Bila dahulu juga Bapak Ibu mau bertobat. Kesempatannya sekarang, Bapak. Jangan tunda pertobatan. Jangan pernah merasa dirimu itu layak. Nah, kenapa ada yang keluar? Kalau bisa nanti dipanggil ya. Jangan ada yang keluar dari ruangan. Nanti tolong dipanggil orang yang keluar itu. Semua. Bukan karena saya, tapi saya ingin semua diselamatkan. Amin. Kerinduan saya cuma itu, jangan sampai ada darahmu yang tertumpah atas kepala itu saya nggak mau. Saya akan bersumpah sama Tuhan. Saya sudah sampaikan firman buat mereka bertobat, bukan karena saya orang khusus. Ya, anak-anak nanti akan terima doa pengurapan, tapi yang bapak ibu yang sudah gede ini, yang sudah punya keputusan untuk ambil keputusan untuk bertobat, jangan tinggalkan ruangan ini. Nanti ada yang tutup. Buat saya nggak ada masalah, tapi saya sedih kalau dia nggak bertobat, dia nggak punya kesempatan lagi. Percayalah bapak ibu, khotbah yang saya sampaikan ini adalah khotbah yang keras, tapi yang baik. Saya nggak mau menina hubungan bapak ibu saudara. Saya berkhotbah yang enteng-enteng, yang bikin bapak ibu tersenyum. Buat apa? Ujungnya mendatangkan maut. Semuanya tolong yang di bawah dipanggil semuanya, biar mereka bertobat dan diberdamaikan dengan Allah. Oke? Terus, ya ini terakhir ini. Cara Tuhan menegur hanya ada dua cara, melalui firman dan Roh Kudusnya. Pertanyaannya, lawang bapak ibu saudara aja jarang berdoa, jarang baca firman, bagaimana bisa bertobat? Melalui Roh Kudus, berapa banyak yang belum juga menerima baptisan Roh Kudus, dia nggak akan peka untuk suara pertobatan. Makanya Tuhan menggunakan melalui hamba-hambanya. Ini cara yang terakhir. Kalau pakai firman sama Roh Kudus, nggak mempan juga, nggak bisa bertobat. Pakai mulut hamba-hamba Tuhan, termasuk saya yang salah satunya. Nggak mempan juga, ya sudah. Saya katakan Tuhan, darah mereka tidak tertumpah atas kepalaku. Aku nggak tanggung jawab lagi Tuhan. Bagian Tuhan yang menyampaikan firman, menyampaikan isi hatimu, panggilan seruan bertobat ini yang radikal. Ya. Tapi kalau aku jatuh bangun nanti gimana Pak dalam dosa? Selama kamu nggak sengaja dan ada Roh Kudus, dia akan menuntunmu. Anda sudah metanoia, ini jalan ke neraka. Anda sudah berbalik karena Roh Kudus menuntunmu. Tuhan juga bisa dibohongin. Ya. Orang yang terikat masturbasi bertobat, sampai bertobatnya setengah hati, Tuhan tahu. Anda bertobat sungguh-sungguh, Anda berjalan bersama Tuhan bersama Roh Kudus. Tiba-tiba muncul keinginan lagi untuk masturbasi, tapi Anda punya dorongan yang kuat untuk mengatakan tidak. Dan firman Tuhan akan mengajar, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis yang lari daripada Anda berjalan lagi. Terima kasih Tuhan, aku dibebaskan. Seperti itu kedisiplinan rohaninya. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi sempurna. Tuhan tidak cari orang yang sempurna. Tuhan cari orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, dan Roh Kudus akan diberikan untuk menolongmu berjalan di dalam kekudusanmu, makin hari makin kuat di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Firman Tuhan selesai, saya sudah Bapak Ibu berdiri. Responi firman ini, pastikan satu orang bisa turun ke bawah. Cari temannya yang masih ada di bawah. Gak usah dipaksa, ditanya aja, kamu mau nggak bertobat? Ini waktunya. Jangan pandang hamba Tuhannya, jangan tersinggung dengan firman yang disampaikan. Ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan aja bikin dia nggak nyaman, nggak mau bertobat selama-lamanya, saya cuma khawatir ketika nanti kita semua dipanggil pulang sama Tuhan, kita nggak ketemu di surga. Itu aja yang saya khawatirkan. Ingat loh Bapak Ibu, di surga kita bisa saling kenal. Saya akan ketemu Bu Ani, Bapak Ibu Saudara. Nanti jangan sampai nanti ada yang komplain, loh kok aku nggak di surga ternyata. Ya kan Anda belum berdamai. Berikan hidupmu diberdamaikan dengan Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu, saya kalau khotbah nggak pernah seperti ini, tapi nggak tahu kenapa khusus di Teukuman ini, di GBI, di tempat ini, kok saya khotbahnya kok dibawa sama Roh Kudus untuk ngomong seperti ini. Saya tidak pernah berkhotbah seperti ini. Hanya kali ini saja, kok
sepertinya dorongannya begitu kuat untuk minta Bapak Ibu Saudara semua, tolong sungguh-sungguh bertobat yang sejati. Jangan bilang nggak bisa Pak, saya itu sudah terikat rokok begitu lama Pak. Saya itu merokok, tapi yang penting kan saya tetap melayani Tuhan Pak. Saya tetap main musik, saya tetap worship leader. Ya saya tetap panggil Tuhan, tetap taat. Ya tapi kamu jadi hamba setan, itu roh rokok berpatahkan. Kalau engkau mau akan dibebaskan dari itu. Roh Kudus memberimu kekuatan. Percaya, jangan Anda tidak percaya, kuasanya sanggup. Yang mati ada dibangkitkan. Maksud yang terikat rokok nggak bisa dibebaskan. Saya melihat orang yang terikat dengan roh waria. Ada juga terikat dengan pesta orang kemabukan. Itu orang-orang yang ada di sini. Suatu hari akan saya suruh mereka bersaksi. Saya nggak pernah ngomong kosong. Ya, nanti orang-orang yang ikut saya ini akan memberi kesaksian yang benar. Mereka terikat roh waria, disodomi berkali-kali menjadi budak seks orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ada yang menjadi pencuri, ada juga yang pesta orang kemabukan. Bisa bertobat Bapak Ibu. Apa yang membuat Bapak Ibu tidak bisa bertobat dan tidak bisa dimerdekakan? Ini saatnya. Betapa besar, angkat tanganmu, kasih pengampunanmu Engkau pada hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya undang Bapak Ibu semua yang mau bertobat maju ke depan di sini. Gak usah malu Bapak Ibu. Maju ke depan. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Berikan dirimu diberdasarkan dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan mengampuni dosamu. Beri kekuatan. Maju ke Mari cepat Bapak Ibu Saudara, maju ke depan. Maju ke depan, jangan malu. Kalau kau malu mengakui Tuhan di hadapan manusia, Tuhan akan malu juga mengakui di hadapan para malaikatnya. Maju ke depan. Maju ke depan Bapak Ibu. Majulah ke depan. Gak usah berpikir apa. Ini urusanmu dengan Tuhan, bukan urusanmu dengan manusia. Manusia gak perlu tahu apa dosamu. Tapi tidak ada yang bisa kau sembunyikan di hadapan Tuhan. Bertobat saja di hadapannya. Mari Bapak Ibu, jangan di belakang. Semua maju ke depan. Biar hidupmu dijamah oleh Tuhan. Biar hidupmu diampuni. Kau akan terima pengampunannya. Dan setelah itu Roh Kudus baru akan mengurapimu satu persatu. Mari Bapak Ibu, responi firman Tuhan. Biar seruan pertobatan ini ada di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Biar setiap anak Tuhan di tempat ini dimerdekakan dari setiap dosanya. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba ikat setiap roh-roh yang tersembunyi, roh yang membelenggu kaki-kaki anak-anak Tuhan di tempat ini untuk bisa melayani Tuhan dengan roh yang nyala-nyala. Kau dengar setan, kau dengar iblis, roh percabulan, roh pornografi, roh perzinahan, roh perselingkuhan. Kau dengar, aku ikat, aku patahkan. Keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan dari setiap anak-anak Tuhan di tempat ini dan jangan pernah kau kembali lagi. Roh dusta, roh penipu, roh pemberontakan, roh kepahitan, roh dengki, roh iri hati. Aku ikat, aku patahkan di dalam nama Yesus. Tinggalkan dari setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Mulai lepaskan pengampunan kalau kau masih menyimpan kepahitan. Berdoa buat orang yang hati-hatimu, lepaskan pengampunan itu. Singkat takara,
Roh yang tersembunyi yang tidak Hamba sebutkan ya Allah Roh Kudus, Kau menyelidiki. Pasukan malaikat Tuhan, tangkap setiap setan-setan roh-roh yang memperbuahkan Tuhan di tempat ini. Roh yang tersembunyi, roh-roh berhala, roh-roh kenajisan, roh-roh yang membelenggu, roh-roh keturunan pertama hingga keturunan keempat yang membelenggu anak Tuhan di tempat ini, yang membuat roh mereka tidak bisa bertumbuh untuk mengenal Engkau Tuhan. Hamba mau ikat, hamba mau patahkan setiap rencana jahat, hamba mau batalkan setiap perjanjian jahat antara Engkau dengan setan, antara Engkau dengan iblis. Semua itu aku ikat, aku patahkan di dalam nama Yesus. Semua roh suang-suang kuku dan roh berhala itu kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tinggalkan dari setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terus Bapak Ibu berdoa. Betapa besar kasih. Berdoa, masing-masing berdoa. Minta pengampunan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Berseru, bereskan, bilang Tuhan ampuni dosaku. Katakan dosa apa yang mengikat hidupmu. Berseru di hadapannya, dia akan menolongmu, memberimu kekuatan, menolongmu, membebaskan dari setiap ikatan. Semua tawanan akan dibebaskan pada siang hari ini dalam nama Yesus. Rantai-rantai dosa yang membelenggumu dipatahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bebaskan semua tawanan di dalam Yesus. Uramata kaya ralabaya masih, katakan ralabaya masih. Uramata kaya ralabaya sikata kaya ralabaya Urabaya masih. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara saat ini. Angkat tanganmu semuanya. Ikuti saya berdoa. Lebih pelan musiknya. Ikuti saya berdoa. Musik dimainkan lebih pelan. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, di hadapanmu sekarang Tuhan, aku mengakui bahwa aku manusia berdosa. Tuhan, ampunilah segala dosaku, segala pelanggaranku, segala kesalahanku. Ampuni aku ya Tuhan, aku yang suam-suam kuku, rohku tidak menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus, aku berseru, Tuhan, tolong aku, bebaskan aku dari setiap ikatan belenggu ini. Aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, aku mau melayani-Mu Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang suci, dengan hati yang kudus. Tuhan Yesus, bebaskan aku dari setiap belenggu dosaku ini di dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya, aku terima Tuhan, kuasa darah-Mu membebaskanku. Semerah apapun dosaku Tuhan, akan Kau putihkan seperti salju. Tuhan Yesus, perdamaikan aku dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus, layakan aku menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah dengan mulutku aku mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dengan hatiku Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan Roh Kudus kepadaku, yaitu Roh yang menolongku berjalan di dalam kekudusan, di dalam mengikut Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah meneguhkan keselamatanku. Engkau telah membawa pertobatan yang sejati bagi hidupku. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur, aku berterima kasih atas kebaikan-Mu. Saat ini juga Tuhan, aku telah menjadi yang baru, yang lama telah berlalu, dan yang baru telah datang. Aku berjanji Tuhan, mau mengenakan manusia baruku bersama Yesus Kristus Tuhan. Aku akan mengenakan karakter Kristus tinggal di dalam hidupku. Mulai siang hari ini Tuhan, aku tidak lagi menjadi hamba dosa. Setiap roh yang membelengguku sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. Tuhan Yesus, aku berjanji dengan kedisiplinan rohani, aku mau tinggalkan semua dosaku itu, semua pencetus dosaku itu. Aku mau tinggalkan Tuhan, karena aku mencintai-Mu. Aku gak mau Tuhan suam-suam kuku. Aku gak mau Tuhan membuat hati-Mu sedih seperti Yudas Iskariot. Tuhan Yesus, jadikan aku murid-Mu yang sungguh-sungguh radikal mencintai-Mu, sehingga ketika aku pulang, aku berjumpa dengan Engkau, Raja di atas segala raja, berjumpa Engkau dalam surga-Mu yang kekal, dan namaku tercatat di dalam kitab kehidupan surga-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya.